Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam pada junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan wabil khusus kita semua yang ada di ruangan ini, kelas ini merupakan umat-umat yang beruntung, termasuk golongan-golongan umat yang terus istiqomah dalam menjalankan ajarannya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Kita akan membahas satu materi lanjutan, yaitu kaitan menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya, mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaannya anak-anakku? Kabarnya sehat semua ya? Mudah-mudahan anak-anakku di kelas 12 AKL ini ada dalam keadaan sehat walafiat, bugar, jag-jag, bahagia. Karena kita harus menyongsong hari-hari ke depan dengan penuh senyuman, kebahagiaan. Mustahil tanpa bahagia kita bisa fokus belajar. Hilangkan rasa bingung duniawi. Kita fokus belajar bagaimana pembahasan kita saat ini agar menjadi pembahasan yang penuh barokah dan manfaat, karena fokus kita terhadap pembahasan ini juga fokus tingkat tinggi. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semua kelas 12 AKL yang saya cintai, kita lihat dulu peta konsep yang akan kita bahas. Ini kalau kita sederhanakan, peta konsep ini adalah apa-apa yang akan kita bahas bersama-sama kaitan ibadah dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nanti kita akan bahas bersama-sama bahwa realisasi ibadah kepada Allah dan syukur kepada Allah itu salah satunya seperti apa. Nah, Bapak cantumkan di Tadarus Al-Quran. Terus yang kedua, nanti kita juga berbicara contoh-contoh yang lain kaitan ibadah dan syukur ini. Seperti bagaimana sih sebetulnya wujud atau dari refleksi dari ibadah dan syukur ini terhadap Allah. Terus nanti juga kita akan membahas kaitan antara ibadah dan syukur itu. Yang selanjutnya nanti di akhir kita semua akan membahas bagaimana dan apa hikmahnya ketika kita beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anakku semua. Nanti kita akan berbicara kaitan apa-apa yang tergambar di peta konsep yang kita lihat bersama-sama ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti alur pembelajaran ini dengan fokus, dengan bahagia, agar senantiasa kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat. Oke, anak-anakku semua, kita lanjut ke salah satu dalil Al-Quran, ayat Al-Quran yang menjadi patokan utama pembahasan kita pada kesempatan di hari ini, yaitu Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Perlu kita ketahui bersama anak-anakku semua bahwa saya berharap, Bapak berharap anak-anakku semua bisa membaca Al-Quran, wabil khusus ayat yang akan menjadi patokan utama dalam pembahasan kali ini dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan ilmu tajwidnya, panjang pendeknya, tajwidnya, dan berbagai hal, terutama dengan hati dalam pembacaan ayat suci Al-Quran ini,
diresapi, tidak hanya membaca, tapi mendalami, merasakan, agar senantiasa nanti kita mampu merealisasikan berbagai perintah, berbagai arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku semua, bisa kita lihat ini adalah surat Luqman ayat 13 dan 14. Mohon juga nanti perlahan-lahan, pelan-pelan kita hafal bersama-sama. Tetapi langsung saja kita lihat ke terjemah, bahwa surat ini mengisyaratkan sesuatu yang sangat berharga untuk kita semua. Karena surat ini, ayat ini memerintahkan dan mengisyaratkan bahwa kita semua sebagai umat manusia, umat muslim pada khususnya, dilarang keras untuk menyekutukan Allah. Itu kalau bahasa bahasa bucinnya itu menduakan rasa cinta kita terhadap Allah. Tetapi lebih pada khususnya adalah menduakan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini diawali dengan larangan pertama, larangan tegasnya, yaitu dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betul-betul perilaku zalim terbesar, perilaku dosa terbesar adalah dosa musyrik ini, dosa menduakan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua, anak-anakku semua, termasuk umat-umat yang istiqomah dalam meyakini, menjalankan berbagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, dalam surat ini juga, dalam ayat ini juga, bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua, kepada umat manusia, untuk berbuat baik kepada sesama manusia sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga berbicara, bahkan secara khusus menyebutkan siapa yang harus kita sayangi, siapa yang harus kita cintai dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kedua orang tua. Bahwa Allah memerintahkan kita semua untuk mencintai, menyayangi, berbuat baik kepada sesama manusia. Wabil khusus yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah, terus bertambah-tambah rasa sakitnya, bahkan sampai pada akhirnya menyampih atau menyusul kita selama kurang lebih 2 tahun. Maka sekali lagi anak-anakku, kalau kita berbicara kandungan ayat yang ada di hadapan kita semua, ini merupakan perintah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana kita juga bisa merealisasikannya, maka alangkah mulianya perilaku kita. Karena dalam hal ini kita berbicara bagaimana teknis, bagaimana cara, bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap kedua orang tua kita yang telah berjuang, bahkan ibu kita hampir meregang nyawa untuk melahirkan kita ke alam dunia. Maka dari itu, ayat ini mudah-mudahan menjadi acuan untuk anak-anakku semua, untuk saya, untuk Bapak, untuk kita semua, agar lebih baik dalam beribadah, agar lebih baik dalam bersyukur, lebih pandai dalam bersyukur. Karena sekali lagi ayat ini berbicara bahwa orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang tengah merealisasikan rasa cintanya terhadap Allah, bahwa orang-orang yang mencintai sesama manusia adalah realisasi dari rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semua, ada surat Luqman. Mungkin kita bertanya-tanya, di pertemuan sebelumnya ada yang bertanya memang, Pak, sebetulnya siapa yang memberikan nama pada surat-surat dalam Al-Quran? Oke, sedikit saya bahas sebelum kita lanjut pada slide yang ini. Nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran memang ada 2 pendapat di sana. Ada gagasan utama yaitu tauqifi, ada taufiqi. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama atau mayoritas ulama menyatakan bahwa penamaan surat-surat di dalam Al-Quran itu
itu langsung diarahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sifatnya tauqifi. Nabi Muhammad yang memerintahkan, Nabi Muhammad yang mengisyaratkan, Nabi Muhammad yang memberikan arahan terkait penamaan surat dalam Al-Quran. Berikut juga surat Luqman ayat 13 dan 14. Kita fokus kepada penamaan surat Luqman ini anak-anakku, bahwa surat Luqman kenapa diberikan nama Luqman dalam surat ini? Ternyata yang pertama adalah dinamakan Luqman karena mengandung berbagai nasihat dan wasiat yang disampaikan Luqman pada anaknya. Jadi memang ciri khas dari surat ini sampai pada penamaan Luqman pada surat ini, yaitu diisyaratkan ada satu kisah Luqman yang memberikan nasihat-nasihat baiknya kepada anaknya. Yang kedua, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik. Sebagaimana tadi ayat yang sempat sedikit kita bahas kandungannya, bahwa Luqman dalam awal ayat 13 dan 14 atau dalam awal surat Luqman ini mengisyaratkan untuk kita semua agar bisa menghindari sifat syirik atau perilaku syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, nasihat selanjutnya yaitu menyembah Allah diiringi dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Oke, bisa kita lihat bersama bahwa Allah dalam surat ini memerintahkan untuk menyembahnya, tetapi langsung diiringi dengan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia. Artinya, antara menyembah Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada orang tua, ada sinkron, ada link and match di sini, tidak bisa terpisahkan. Kalau menyembah Allah, wajib berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau menyembah Allah, wajib berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu ya, anak-anakku ya. Jadi tidak bisa kita mengaku-ngaku kita ini menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak bisa berbuat baik kepada sesama manusia, atau malah memerangi, malah menyerang, malah tidak akur antara teman-teman atau anak-anakku dengan temannya, dengan teman sebangkunya, dengan teman sekelasnya. Oh tidak, karena realisasi dari menyembah Allah adalah wajib juga berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi antara teman dengan teman yang lainnya harus sinkron berbuat baik, harus akur, harus saling mendorong, menyemangati, dan lain sebagainya. Itu anak-anakku, dan surat ini turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Baik, anak-anakku semua, kita lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan berbicara kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Oke, yang pertama adalah syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun materi. Oke, anak-anakku, kita sering dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita dituntut harus mampu berterima kasih kepada siapapun yang telah berbuat baik kepada kita. Dan itu namanya bersyukur, berterima kasih. Karena orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, mungkin juga orang ini tidak tahu konsep bersyukur. Maka dari itu, mari perlahan-lahan setelah pembahasan ini selesai, kita tumbuh menjadi orang-orang yang tahu terima kasih, yang pandai berterima kasih. Gitu ya. Oke, kita lanjut anak-anakku semua. Selanjutnya adalah bagaimana kaitan antara beribadah dan bersyukur. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkan. Oke, kita berbicara ibadah. Tentu beribadah kita balut pada konsep ketakwaan. Bagaimana kita umat manusia, kami, ibu dan bapak guru, anak-anakku semua harus berlomba, harus terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Indikasinya salah satunya adalah dengan meninggalkan seluruh apa yang Allah larang dan melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan. Dan mudah-mudahan dengan beribadah
ibadah ini juga Allah catat sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang kalau ditulis dengan pena pun dan isi penanya adalah air seluas lautan tidak akan cukup anak-anakku. Kalau kita harus mencatat apa saja nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, kalau tinta penanya harus dari air laut seluas laut yang ada di muka bumi, maka yakin tidak akan cukup untuk mencatat berbagai nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku, selanjutnya bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia, sesama manusia. Tadi, kalau kita hidup di dunia secara syariat, berdampingan dengan orang lain, berdampingan dengan teman-teman kita, berdampingan dengan masyarakat di lingkungan kita, ya jangan lupa kita membiasakan berterima kasih. Jangan lupa kita membiasakan atau merawat hubungan kita dengan sesama manusia agar senantiasa hubungan silaturahim kita dengan sesama manusia terjaga. Dan ketika hubungan sesama manusia terjaga, maka itulah namanya realisasi dari bersyukur secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hakikatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat berupa hidup di tengah-tengah masyarakat yang damai, aman dan sejahtera. Oke, tetapi yang utama adalah semua itu sebagai bentuk dan diniatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan selanjutnya kita masih berbicara kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ke-14 surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Oke, anak-anakku, bagi siapapun di kelas 12 AKL ini yang masih punya ibu, yang masih punya bapak, maka hukumnya wajib ya, wajib berbuat baik kepada keduanya, wajib mencintai sepenuhnya. Kalau saat ini kita tengah berbagi cinta, membagi cinta antara cinta terhadap orang tua dengan pacar kita, oke, mari kita merenung bersama-sama. Apakah pantas pacar kita mendapatkan cinta kita? Karena prioritas dalam mencintai sebelum kita menikah, sebelum kita menjadi seorang suami, sebelum menjadi seorang istri, maka prioritas siapa yang harus mendapatkan cinta kita adalah ibu dan bapak. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi, mari kita merenung bersama-sama bagaimana pengorbanan ibu kita, pengorbanan bapak kita, sampai pada akhirnya kita mampu berdiri tegak, mampu bersekolah, mampu mencari ilmu dengan nyaman, mampu mendapatkan bekal sehari-hari karena perjuangan mereka berdua. Maka dari itu mudah-mudahan yang masih ada ibu dan bapaknya, mari bersama-sama berjuang. Bagaimana caranya membahagiakan keduanya? Bagaimana caranya membuat ibu tersenyum karena bahagia? Membuat bapak tersenyum karena bahagia, bukan karena yang lain-lain. Dan bagi anak-anakku yang ibu atau bapaknya sudah tidak ada, mari bersama-sama kita buat bahagia, kita buat tersenyum ibu dan bapak kita yang sudah tiada dengan terus mendoakan. Ya, oke? Dengan terus mendoakannya. Jangan berhenti mendoakan kedua orang tua kita. Insya Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah tidak ada bersama kita saat ini berada di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, anak-anakku, selanjutnya pada ayat sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman mengingatkan bahaya perbuatan syirik. Melarang berbuat syirik berarti juga melarang menyembah apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang esa. Oke, tadi ini sudah dibahas di awal. Pada intinya adalah Anda, kita, anak-anakku semua dilarang menduakan Allah. Keyakinan, keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain, tidak kepada pohon, tidak kepada patung, tidak kepada Nyi Roro Kidul, tidak kepada jin, tidak kepada apapun itu. Yang terpenting fokus kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingatkan,
perlu Bapak ingatkan bahwa dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa terus memelihara keimanan, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah selanjutnya kita masuk kepada slide yang terakhir. Ada hikmah dan manfaat beribadah. Oh, ini slide kedua terakhir kalau tidak salah ya. Mohon maaf anak-anakku. Ini hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwa mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima. Sebagaimana janji dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksa teramat pedih. Poin penting adalah, mari bersama-sama terus berjuang untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah, dengan berbuat baik kepada sesama manusia, karena janji Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita jikalau kita pandai bersyukur. Seperti kita mendapatkan pemberian dari orang lain, pakaian, jaket, lantas kita pakai sebagai bentuk rasa terima kasih kepada yang memberi. Ketika yang memberi melihat jaketnya dipakai oleh kita, maka yakin perasaannya akan bahagia dan tidak menutup kemungkinan besoknya memberi jaket lagi, memberi pakaian. Itu ya anak-anakku ya. Oke, yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari, karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu beribadah dengan hati yang ikhlas, yang tulus, lantas merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah ketenangan batin dan kedamaian jiwa serta hati akan kita rasakan. Oke, anak-anakku, hikmah yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. InsyaAllah dengan kita beribadah setulus hati, dengan dimaksudkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi kita tetap berbuat baik karena Allah, maka insyaallah Allah pun akan memberikan bonus yang tidak terhingga, yang mungkin sebelumnya tidak akan kita bayangkan, tidak pernah kita bayangkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan selamanya kita ada dalam Allah, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku yang saya cintai, ini masuk kepada term terakhir, yaitu menerapkan perilaku mulia dari tema ibadah dan bersyukur. Pertama adalah bersikap qanaah. Anak-anakku semua, agar kita terhindar dari sifat serakah, maka harus adanya sifat qanaah. Apa anak-anakku? Ada yang tahu? Silakan. Apa itu qanaah? Oke, ya, qanaah itu adalah bagaimana kita merasa cukup terhadap apa yang kita terima, terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Merasa cukup, merasa puas, dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita terima. Maka insya Allah kalau kita mempunyai sifat qanaah, kita akan terhindar dari sifat tamak, serakah, merasa tidak puas, dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku, selanjutnya, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kuncinya adalah dalam kehidupan sehari-hari, ayo berkumpul dengan orang-orang yang satu visi, satu misi dengan kita. Apa? Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan. Nah, ini harga mati nih, tidak usah ditawar-tawar lagi anak-anakku. Berbuat baik kepada orang tua karena bentuk rasa syukur terhadap Allah, ini menjadi harga mati untuk kita, tidak boleh ditawar. Oke, selanjutnya anak-anakku, memperbanyak amal soleh, perbuatan yang bermanfaat bagi sesama manusia sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah. Dari mulai saat ini, setelah kita selesai belajar hal ini, tidak ada lagi antara teman yang satu dengan teman yang lainnya saling bertengkar, saling membuli, saling mengejek. Tetapi justru yang terjadi setelah belajar ini adalah saling menyayangi, saling mengasihi, saling memberi, saling memperhatikan, saling melindungi. Karena kita
kita adalah satu keluarga kelas 12 AKL. Oke, anak-anakku, alhamdulillah kita sampai pada penghujung pembelajaran kita saat ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anakku, cukup sampai di sini dulu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, berikan kita umur panjang, lantas kita mampu bertemu lagi untuk pembahasan-pembahasan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.